Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Kita berterima kasih untuk hari ini. Puji Tuhan kita sudah masuk di bulan yang ketiga di tahun 2026. Saya percaya semakin bertambah waktu, semakin bertambah bulan, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Langsung aja hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pada pasal yang ke-43. Yesaya pada pasal yang ke-43 ayat 18 dan 19. Yesaya pada pasal yang ke-43 ayat 18 dan 19. Dan satu topik firman Tuhan hari ini yang sangat menarik adalah meningkatkan kerohanian. Amin. Kalau Bapak Ibu yang punya outline khotbah, itu ada satu topik yang kita pelajari bersama hari ini yang dikatakan meningkatkan kerohanian. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baca secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah di Yesaya pada pasal yang ke-43, ayat 18 dan juga ayat yang ke-19, saya ajak kita untuk kita baca bersama firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang membuka di Alkitab manual atau juga ada di screen di depan ini. Kalau Bapak Ibu masih bisa membaca dari jarak jauh, boleh kita baca secara bersama-sama. Satu hati, satu suara, satu volume. Kita baca bersama firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 bersama kita katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu membaca Yesaya pada pasal yang ke-43, itu ada judul. Coba Bapak Ibu buka di Yesaya pada pasal yang ke-43, sebelum ayat yang pertama, itu judulnya dikatakan Allah adalah satu-satunya penebus. Allah adalah satu-satunya penebus. Kenapa dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena pada saat itu, bangsa Israel berada dalam pembuangan. Kenapa bangsa Israel dibuang oleh Tuhan? Belum sampai di slide yang pertama. Memang media kita ini sangat semangat Bapak Ibu Saudara ya. Belum sampai, ini masih pendahuluan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya lupa lagi. Yesaya pada pasal yang ke-43. Dikatakan begini, Allah adalah satu-satunya penebus. Kenapa bangsa Israel harus ditebus oleh Tuhan? Karena sebelum mereka dibuang ke Babilonia, mereka dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka adalah umat yang memberontak. Mereka adalah umat yang gak takut Tuhan. Mereka adalah umat yang sudah diingatkan oleh para nabi, jangan menyembah berhala. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang mungkin mereka penasaran. Makanya dikatakan dalam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Sudah dikasih tahu berulang-ulang, sudah dikasih tahu terus-terus oleh para nabi, diingatkan secara berulang-ulang, di warning, di remind secara berulang-ulang. Tetapi mereka tetap jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel dibuang ke Babel. Bangsa Israel dibuang ke Babel, dan ketika mereka berada di Babel, apakah Tuhan membiarkan mereka? Nah, inilah hebatnya Tuhan. Tuhan gak membiarkan mereka, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia adalah satu-satunya penebus. Penebus di sini yang berarti begini. Penebus itu dalam bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Allah memperlakukan bangsa Israel sebagai anggota keluarga. Jadi walaupun bangsa Israel sudah salah, bangsa Israel memberontak, bangsa Israel tegar tengkuk, tapi ketika mereka sudah dibuang ke tanah orang,
mereka dibuang ke dalam pembuangan, Bapak Ibu Saudaraku. Allah memperlakukan mereka sebagai keluarga. Wah, ini sangat menarik. Itu arti daripada Allah adalah satu-satunya penebus. Makanya ketika bangsa Israel, ketika mereka berada di pembuangan, ayat yang ke-18 dikatakan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Kenapa? Bangsa Israel mulai menteorikan cara pertolongan Tuhan. Bangsa Israel mulai menebak cara pertolongan Tuhan. Bangsa Israel mereka mulai memperkirakan bahwa Tuhan menolong kita mungkin seperti nenek moyang kita ketika mereka keluar dari Mesir, yaitu Laut Teberau, ya. Ada jalan di tengah Laut Teberau dan mereka bisa menyeberang, dan ada penyertaan Tuhan yang dahsyat di padang gurun. Tetapi firman Tuhan katakan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya Tuhan mau menolong bangsa Israel dengan cara yang baru. Supaya apa? Kalau dengan cara yang baru, itu akan meningkatkan kerohanian mereka. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sangat menarik bagi kita. Bahwa jangan pernah menteorikan cara kerja Tuhan. Amin. Jangan pernah menebak cara kerja Tuhan. Jangan pernah kita untuk menebak, jangan pernah kita untuk memperkirakan. Ya. Jangan pernah kita memprediksi pertolongan Tuhan. Amin. Kita sebagai orang percaya, dikatakan, jangan pernah kita memprediksi pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan dikatakan di sini adalah pertolongan yang baru. Coba ayat yang ke-19 dikatakan. Izin sebentar Bapak Ibu. Ya, coba kita baca ayat yang ke-19. Buat sesuatu yang baru. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Boleh ditampilkan slide yang ada maps-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah kota Babel. Ya, sekitaran sini, Babilonia. Nah, bangsa Israel ketika mereka mau dipulangkan oleh Tuhan dari Babilonia, ya, mereka berpikir bahwa Tuhan akan membawa mereka melalui padang gurun ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-19, Tuhan katakan, di ayat yang ke-18 bagian akhir, bahwa Tuhan mempunyai cara yang baru untuk menolong mereka. Tuhan tidak membawa mereka melalui padang gurun, tetapi Tuhan membawa mereka melalui daerah barat daya. Ke sini Bapak Ibu Saudaraku, baru mereka turun ke bawah, ke Yerusalem. Artinya apa? Bahwa di ayat yang ke-19 dikatakan begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru, ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Karena tadi ada map, coba di map yang tadi, ya. Ya, di daerah sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah daerah yang banyak sungai. Daerah padang gurun, tetapi Tuhan membuat sungai-sungai yang baru bagi orang Israel. Sehingga ketika mereka pulang dari pembuangan, ketika mereka dalam perjalanan, mereka nggak haus. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena di padang gurun, orang lebih cepat haus daripada cepat lapar. Makanya dikatakan di ayat yang ke-19, Tuhan menolong mereka dengan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cara ini, ya, dari cara ini, artinya bahwa Tuhan selalu menyertai orang percaya dengan cara yang baru. Amin. Tuhan selalu menolong kita dengan cara yang baru. Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang baru. Bukan cara yang lama seperti ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memberikan mereka cara yang baru. Yaitu ketika mereka melewati padang gurun di daerah Syria, Bapak Ibu Saudaraku. Di situ ada sungai di padang belantara. Supaya apa?
supaya ketika mereka haus, mereka bisa meminumnya. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Dari pendahuluan ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, ya, Tuhan mau jangan pernah kita menebak cara kerja Tuhan. Jangan pernah kita memperkirakan cara kerja Tuhan. Jangan sampai kita memprediksi pertolongan Tuhan. Kayaknya pertolongan Tuhan melalui orang ini. Kayaknya pertolongan Tuhan melalui si A, si B, si C. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan menolong kita, baik kita secara pribadi, itu dengan cara yang baru, yang enggak kita tahu. Amin. Tuhan menolong kita melalui pribadi kita. Tuhan menolong pribadi kita. Tuhan menolong organisasi kita dengan cara-cara yang baru. Supaya apa? Supaya kita tetap menyembah Tuhan. Supaya kita tetap mencari Tuhan. Makanya coba kita buka di slide kita. Coba kita baca bersama. Dikatakan, tetapi untuk menikmati yang baru dari Tuhan, kita harus naik level secara rohani. Yang kedua dikatakan, tetapi untuk menikmati yang baru dari Tuhan, kita harus naik level secara rohani. Oh coba, yang pertama dulu, slide yang pertama. Tuhan ingin, sebelumnya lagi. Ya ini, Tuhan ingin membawa kita melihat dan mengalami sesuatu yang baru. Tetapi untuk menikmati yang baru dari Tuhan, kita harus naik level secara rohani. Ya, sesuatu yang baru tidak bisa diterima dengan cara yang lama. Nah, jadi ketika Tuhan menolong bangsa Israel, ketika Tuhan menuntun mereka bukan seperti ketika mereka keluar dari Mesir, tetapi Tuhan menolong mereka di Babilonia, Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui raja yang sangat terkenal yang disebut sebagai Raja Kores. Dan kemudian mereka diizinkan pulang untuk membangun kembali bait Allah. Nah, itu adalah cara kerja Tuhan yang baru. Cara kerja Tuhan yang baru supaya apa? Dikatakan di sini, supaya kita mengalami naik level secara rohani. Makanya ketika kita melihat cara kerja Tuhan yang baru dalam kehidupan kita, kita akan makin untuk datang kepada Tuhan. Kita makin mencari Tuhan. Kita akan mengalami peningkatan rohani. Kita mengalami peningkatan iman dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Makanya apapun persoalan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, percayalah Tuhan menolong kita dengan cara yang baru. Makanya kita jangan pernah memprediksi cara kerja Tuhan. Jangan pernah menebak cara kerja Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menolong kita dengan cara-cara yang baru. Dikatakan begini, kerohanian harus bertumbuh. Ya, kerohanian harus bertumbuh, ya. Karakter harus dibentuk. Dan juga dikatakan tantangan mungkin tetap ada. Tetapi jika kerohanian kita naik level, cara pandang dan kekuatan kita juga berubah. Makanya ketika kita melihat cara kerja Tuhan yang baru dalam pergumulan kita, dalam setiap permasalahan kita, di situ kita akan benar-benar mencari Tuhan. Kita akan terpesona dengan Tuhan. Kita akan benar-benar memprioritaskan Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya, Bapak Ibu Saudaraku, saya tahun 2018 kalau gak salah ya. Sudah lama juga. Saya waktu itu, saya sekolah, namanya sekolah pengkhotbah. Itu di daerah Kelapa Gading. Saya sudah tamat S1, tetapi saya melanjutkan satu namanya sekolah pengkhotbah modern. Puji Tuhan saya lulus, Bapak Ibu. Dari kami yang masuk 20-an orang atau 30. Dan kami 8 orang yang lulus di angkatan itu, salah satunya saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soalnya instrukturnya bilang begini, dosennya bilang begini. Nanti kalau ditanya lulus nggak? Kalau kalian nggak lulus, bilang aja nggak lulus. Berarti salah dosennya, bukan salah mahasiswa. Mungkin cara ngajar dosennya kurang nyambung sama mahasiswa. Puji Tuhan saya lulus, Bapak Ibu. Nah,
Waktu itu saya pulang dari sana jam 10 atau setengah 11 malam. Dan naik busway dari daerah, saya lupa, Kelapa Gading, perempatan Kelapa Gading, ya. Itu ada halte busway di situ. Dan karena sudah jam segitu, di atas jam 10, zaman dulu Bapak Ibu, saya nggak tahu nama istilahnya apa sekarang. Zaman dulu itu busway-nya disebut sebagai Amari, angkutan malam hari. Saya anak busway Bapak Ibu. Nah, angkutan malam hari ini harus naik dari mana? Dari Harmoni. Jadi dari daerah Kelapa Gading, antara Kelapa Gading sama Jakarta Timur, saya lupa nama daerahnya. Saya naik ke arah Kelapa Gading, Harmoni, dan tunggu di daerah Harmoni. Tiap 1 jam baru Amari itu datang. Angkutan malam hari. Itu nama kepanjangan dari Amari Bapak Ibu. Dan saya sampai di Jakarta Selatan, karena waktu itu tinggal di Jakarta Selatan, ya, di daerah-daerah Jakarta Selatan. Saya sampai di halte, itu jam 11 lewat. Kalau nggak salah setengah 12 lewat Bapak Ibu. Dan saya jalan kaki. Nah, kemudian karena keringatan juga waktu itu kan. Kalau saya singgah di tempat yang pecel lele Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu Bapak Ibu uang 2.000 itu berharga sekali. Mahasiswa Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi saya pesan teh tawar hangat. Zaman itu baru saya belajar minum teh tawar hangat. Ternyata sesuatu teh tawar itu pahit. Tetapi dengar baik. Sesuatu yang pahit ternyata bisa jadi obat. Amin. Makanya obat itu pahit, tetapi itu bisa menyehatkan. Pahit itu sehat Bapak Ibu. Dan ketika saya pesan teh tawar hangat, saya minum teh tawar panas. Ya. Saya minum, tiba-tiba saya diantarin nasi goreng Bapak Ibu. Bukannya saya bersyukur, saya panik. Kenapa? Saya bilang, Pak, saya nggak pesan nasi goreng. Kenapa saya diantar nasi goreng? Terus, sudah Mas, ada yang memesan buat Mas. Sudah dibayarin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bilang, orangnya yang mana? Sudah berangkat. Katanya dia kenal abang, jadi dia pesan. Kasihan, cuman dilihat teh tawar hangat, teh tawar panas Bapak Ibu. Nah, kemudian saya makan, dan saya bersyukur, saya nggak tahu siapa yang memesan itu Bapak Ibu. Tapi mungkin dari mimbar ini, kalau nanti lihat di YouTube, terima kasih, gara-gara teh tawar, gara-gara nasi goreng yang enak itu, saya lulus sekolah pengkhotbah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi artinya begini, cara kerja Tuhan itu baru Bapak Ibu. Kita pikir kita ke sana, saya hanya bertujuan untuk pesan teh tawar panas, saya minum, ya pahit, tapi juga menyehatkan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kemudian Tuhan menolong dengan cara yang baru, saya nggak tahu bahwa itulah cara pertolongan Tuhan. Dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan. Saya punya satu cara pandang yang baru, meningkatkan kerohanian. Bahwa saya nggak pernah takut. Saya akan terus maju. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan terus maju untuk melaksanakan karya pelayanan Tuhan. Untuk terus maju dalam pelayanan. Kalau Tuhan menolong kita dengan cara yang baru, dengar baik, level iman kita itu mengalami kenaikan. Amin. Makanya di slide kita dikatakan begini, apa yang terjadi saat kita level up rohani? Apa yang terjadi saat kita level up rohani? Yang pertama, kita bisa melihat luas, kita bisa melihat lebih luas dan lebih banyak. Orang yang bertumbuh rohaninya tidak mudah panik. Ia melihat peluang di tengah kesulitan. Orang yang bertumbuh rohaninya tidak mudah panik. Ia melihat peluang di tengah kesulitan. Orang yang dewasa rohani akan berkata, ini bukan akhir, ini proses. Makanya dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Kita bisa punya rekening di bank. Kita bisa punya rekening di bank. Hari ini ada bank. Kenapa ada bank Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu melihat latar belakangnya. Bank itu didirikan oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Di situ orang-orang Yahudi, kalau nggak salah jumlahnya antara 30-an sampai 40-an orang. Mereka
mendirikan bank. Itu 400-an tahun sebelum Masehi. Makanya jangan heran, hari ini semua bankir di dunia, kebanyakan orang-orang mereka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika mereka hidup dalam pembuangan, mereka hidup dalam keterbatasan, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam tekanan. Tetapi dikatakan begini, mereka merespon secara dewasa, sehingga akhirnya mereka bisa menciptakan sesuatu. Makanya kalau hari ini kita menghadapi tekanan, justru di situ Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau, mungkin kita mau melakukan sesuatu. Ketika kita sedang mengalami tekanan dalam kehidupan kita, Tuhan mungkin punya cara untuk kita bisa menghasilkan sesuatu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang kalau mau menghasilkan sesuatu, itu harus ada namanya tekanan. Makanya ada satu istilah, no pressure, no gold. Jadi harus ada tekanan, baru orang bisa keluar, baru bakatnya keluar, baru potensinya keluar. Nah, makanya dikatakan oleh seorang Rick Warren begini, masalah bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Amin. Makanya cara pandang kita pada setiap masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Makanya kalau biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada hujan, kadang kita melihat hujan. Kadang kalau hujan kita melihat, kita di kota besar kita melihat sebagai sebuah gangguan. Wah, kalau udah hujan pasti macet. Udah macet lagi, susah cari ojek, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau petani, ketika dia lihat hujan, itu dia anggap sebagai berkat untuk tanaman mereka. Makanya dikatakan begini, ketika naik level rohani, kita melihat dengan iman, ya. Ketika di slide berikutnya dikatakan, ketika kita naik level rohani, kita melihat dengan iman, bukan dengan ketakutan. Oh, nggak ada di, ya Bapak Ibu isi di bagian yang terakhir, bukan dengan ketakutan. Bagian yang dikosongkan itu isinya ketakutan, diisi ketakutan. Ya, ketika kita naik level rohani, kita melihat dengan iman, bukan dengan ketakutan. Yang kedua, kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan lebih lagi. Orang yang hidupnya digerakkan oleh firman Tuhan akan menikmati kebaikan Tuhan secara nyata. Ya. Namun ada harga yang harus dibayar. Setia hidup menurut firman. Ya. Jadi orang yang hidupnya digerakkan oleh firman Tuhan akan menikmati kebaikan Tuhan secara nyata. Namun ada harga yang harus dibayar, ya setia hidup menurut firman Tuhan. Makanya ada seorang yang bernama A.W. Tozer berkata, Allah tidak mencari orang yang berbakat, tetapi orang yang mau taat. Allah tidak mencari orang yang berbakat, tetapi orang yang mau taat. Kenapa? Karena ketaatan membuka pintu berkat. Ketaatan itu membuka pintu berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, itu kita harus hidup. Ya. Misalnya begini, ketika ada cobaan dalam kehidupan kita, ini firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua yang mendengarkan. Kenapa? Tadi dalam perjalanan ke sini, saya sama istri cerita di mobil, saya bilang cerita. Takutnya saya ketiduran, Bapak Ibu. Kadang kalau istri suka tidur di mobil, saya juga kalau udah gak kuat, saya pinggirin mobil saya, Bapak Ibu. Saya takutnya saya juga microsleep ya. Kalau microsleep bahaya. Jadi kita cerita. Ya ceritanya Alkitab luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi menambah khotbah saya juga jadinya kan. Begini. Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Ya. Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena ketika Hawa sudah dibekali oleh firman Tuhan. Adam sudah dibekali oleh firman Tuhan. Tetapi ketika ular datang kepada mereka,
Ya, iblis memanfaatkan ular datang kepada mereka, itu mengetes mereka. Apakah mereka tetap konsisten nggak dengan firman Tuhan? Apakah mereka tetap hidup nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Makanya iblis katakan, kalau dia makan buah ini, ya, dia akan menjadi seperti Allah. Iblis itu pintar, Bapak Ibu. Iblis itu biasanya dia cara menjebak orang Kristen. Pertama dia pakai dulu firman Tuhan. Baru di ujung-ujungnya dibelokin firman Tuhan itu. Makanya ketika Yesus ada di padang gurun, ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus hanya katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya, kalau kita mau menjadi pemenang dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi orang yang mau taat dalam kehidupan kita, karena ketaatan membuka pintu berkat, kita harus menghadapi setiap persoalan hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Makanya ketika kita menghadapi persoalan, baca firman Tuhan. Ya. Jadi ada firman Tuhan yang kita bawa, kita pegang, Bapak Ibu. Ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Ya. Enggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin AC-nya kedinginan. Saya juga kadang kedinginan juga, ya. Jadi dikatakan begini. Di bagian yang ketiga, ya, bahwa kita menerima perlindungan yang lebih baik dari Tuhan. Bahwa kita menerima perlindungan yang lebih baik dari Tuhan. Coba kita baca bersama Mazmur 91 ayat yang ke-10. Mazmur pada pasal yang ke-91 ayat yang ke-10. Ya, minta tolong media kita. Mazmur pada pasal yang ke-91 ayat yang ke-10. Coba kita baca bersama. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Dikatakan begini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menerima perlindungan yang lebih baik dari Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, ya, orang yang dekat dengan Tuhan hidup dalam perlindungannya. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan hidup dalam perlindungan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada jaminan penyertaan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada jaminan penyertaan. Makanya Charles Spurgeon mengatakan, ketika kita tidak bisa menelusuri tangan Tuhan, kita bisa mempercayai hatinya. Orang yang rohaninya bertumbuh tidak mudah takut, karena ia tahu siapa yang melindungi. Jadi kehidupan orang percaya itu nggak bebas dari masalah. Justru kehidupan orang percaya itu dibentuk. Orang percaya dirancang untuk menghadapi masalah. Amin. Makanya kalau banyak masalah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau supaya kita bisa melewati setiap badai persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kalau masih muda ada masalah, hadapi. Siapapun kita. Orang tua, siapapun, kita yang sudah dewasa, yang masih muda, ada masalah, dihadapi dengan firman Tuhan. Dihadapi secara dewasa. Karena apa? Ada jaminan Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan tetap memproteksi kita. Ya, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sehingga apapun masalah dalam kehidupan kita, apapun pergumulan dalam kehidupan kita, tetap dihadapi. Kenapa? Karena pertolongan kita pasti dari Tuhan. Amin. Mazmur pada pasal yang 121, kalau nggak salah, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Coba kita baca bersama. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ya, dikatakan begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, percayalah pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Makanya bagian yang keempat dikatakan, perkataan semakin berkuasa dan berdampak. Perkataan semakin berkuasa dan berdampak. Jika kita hidup dipenuhi firman Tuhan,
maka perkataan kita akan berkualitas dan penuh kuasa. Jika kita hidup dipenuhi firman Tuhan, maka perkataan kita akan berkualitas dan penuh kuasa. Perkataan orang yang intim dengan Tuhan membawa penguatan, bukan luka. Perkataan yang lahir dari hati yang kudus memiliki kuasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ada peningkatan kerohanian dalam kehidupan kita, ada peningkatan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dikatakan begini, bahwa perkataan kita itu berbeda, perkataan kita berkuasa, perkataan kita berdampak. Bahwa perkataan kita itu berbeda 6 bulan yang lalu. Perkataan kita berbeda dari 1 tahun yang lalu. Kata-kata yang kita pakai, berbeda 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Perkataan kita adalah perkataan yang mendatangkan berkat. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau lihat orang tanda dewasa rohani, kita asesmennya gampang. Lihat saja, dengarkan perkataannya. Kalau perkataannya itu membangun, bukan meruntuhkan, itu dia memiliki iman yang dewasa, Bapak Ibu. Makanya hendaklah perkataan kita sebagai orang percaya adalah perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Perkataan yang membuat kita menjadi batu loncatan, bukan kita menjadi hambatan bagi banyak orang. Makanya ada seorang yang mengatakan, John Wesley berkata begini, berikan aku 100 orang yang tidak takut apapun kecuali dosa, dan Tuhan akan menggoncangkan dunia. Berikan aku 100 orang yang tidak takut apapun kecuali dosa, dan Tuhan akan menggoncangkan dunia. Tuhan bisa menggoncangkan dunia melalui perkataan orang percaya. Amin. Makanya dimanapun kita berada, dalam lingkungan pergaulan kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan komunitas kita, perkataan kita harus berbeda. Supaya apa? Supaya orang ada impresi dari orang lain. Ada satu penilaian dari orang lain yang membuat kita berbeda dari orang dunia. Amin. Supaya apa? Supaya kita dikatakan kita mengalami peningkatan iman. Kita mengalami peningkatan kerohanian. Dan yang kelima dikatakan begini, mampu menghadapi persoalan. Mampu menghadapi persoalan hidup. Orang yang kerohaniannya bertumbuh tidak lari dari masalah, tetapi menyelesaikan satu persatu. Karena pencobaan menghasilkan ketekunan. Makanya dalam Yakobus pada pasal yang pertama, ya, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun permasalahan yang kita hadapi, firman Tuhan katakan, kita harus menghadapinya. Ya, dikatakan begini, kita harus menghadapi, kita nggak boleh lari dari setiap permasalahan, dari setiap masalah. Tetapi kita harus menyelesaikannya. Berarti anak Tuhan itu harus menjadi jawaban bagi setiap permasalahan yang ada. Amin. Anak Tuhan itu menjadi solusi bagi setiap masalah. Berarti anak Tuhan gak boleh membawa masalah. Tetapi anak Tuhan harus membawa solusi. Amin. Anak Tuhan gak boleh membawa sebuah permasalahan. Tetapi anak Tuhan itu membawa sebuah jawaban. Amin. Makanya dikatakan, seorang yang mengatakan, Corrie ten Boom berkata begini, ya, tidak ada lubang yang begitu dalam, ya, sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Tidak ada lubang yang begitu dalam, sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya, ya, ketika 5 hal ini kita pahami, ketika 5 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya kita mengalami peningkatan kerohanian. Makanya di bagian yang terakhir, ya, dikatakan begini, mengalami kemajuan rohani. Ya, coba kita baca bersama. 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-15.
1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya, 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Coba kita baca bersama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oh, 1 Yohanes. Oh iya Bapak, 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, artinya Paulus menasihati Timotius agar hidupnya menjadi teladan. Kalau kita menjadi teladan, ya, kita mengalami namanya naik level rohani. Kita harus berubah itu dalam 5 hal. Kalau kita mau mengalami naik level secara rohani, kita harus berubah dalam 5 hal. Yang pertama, perkataan. Yang pertama, perkataan. Ya, coba kita baca lagi Efesus pada pasal yang 4 ayat yang ke-29. Efesus pada pasal yang keempat ayat yang ke-29. Ya, oke, saya juga buka di sini. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab manualnya juga. Efesus pada pasal yang keempat. Ya, Efesus pada pasal yang keempat ayat yang ke-29. Oh, sudah. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan yang kotor, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya dikatakan budayakan perkataan yang positif yang membangun. Budayakan perkataan yang positif dan membangun. Makanya seorang Joyce Meyer mengatakan, kata-katamu bisa mengubah suasana hatimu. Kata-katamu bisa mengubah suasana hatimu. Jadi ada 5 hal supaya kita mengalami perubahan untuk kita bisa naik ke level secara rohani. Yang pertama, perkataan, dan yang kedua adalah tingkah laku. Ya, coba kita buka Kolose pada pasal yang ketiga secara cepat. Kolose pada pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kolose pada pasal yang ketiga ayat 8, ya, dikatakan begini. Boleh kita baca bersama? Dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang ke-9 bersama kita baca, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua supaya kita mengalami naik level rohani, tinggalkan kebiasaan lama yang tidak memuliakan Tuhan. Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak memuliakan Tuhan. Makanya seorang D.L. Moody mengatakan, karakter adalah siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Karakter adalah siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun kita nggak di depan pemimpin kita nggak di depan orang yang kita segani, kita nggak di depan orang tua kita, karakter kita harus tetap terlihat. Amin. Makanya karakter kita harus tetap menyala. Jadi dikatakan yang ketiga, kasih.
Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Kasih harus nyata dalam tindakan. Amin. Kasih harus nyata dalam tindakan. Seorang Mother Teresa mengatakan begini, tidak semua dari kita bisa melakukan hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Ketika Mother Teresa melayani di India, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan ketika itu dia berhadapan dengan orang-orang yang sakitnya lumayan ya, orang agak menghindar penyakit itu. Kalau nggak salah ada orang-orang yang sakit kusta, Bapak Ibu Saudara, tapi Mother Teresa itu nggak menjauhi, malah dia berjabat tangan dengan mereka. Dia mendekati mereka, dia punya kasih kepada mereka. Makanya dia katakan, tidak semua dari kita bisa melakukan hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Ya. Jadi yang keempat dikatakan begini, kesetiaan. Kesetiaan dimulai dari Tuhan, lalu kepada pasangan, keluarga, dan pelayanan. Amin. Kesetiaan dimulai dari Tuhan, lalu kepada pasangan, keluarga, dan pelayanan. Jadi urutan kesetiaan, Bapak Ibu Saudaraku, itu Tuhan setia kepada kita, lalu kita setia kepada pasangan, maksudnya pasangan yang sudah menikah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita setia kepada keluarga. Baru yang terakhir, kita setia kepada pelayanan. Jadi kesetiaan itu dari Tuhan, turun dari Tuhan kepada kita. Lalu kita mengimpartasikan, kita mempraktekkan kesetiaan itu kepada pasangan, kepada keluarga, dan baru kepada pelayanan kita. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan kesucian. Ya, ayat terakhir yang kita baca bersama 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 15 dan 16. 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 15 dan 16. Oh, sudah ada di sini? Ya, ini ayat terakhir yang kita baca, boleh kita baca bersama. Ya, kita baca, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dikuduskan oleh Allah untuk menjaga dan membangun kesucian hidup. Status kita adalah kita bukan orang yang kudus, tetapi kita dikuduskan oleh Allah untuk menjaga dan membangun kesucian hidup. Jadi kalau kita hidup dengan sesuai kebenaran firman Tuhan, kita menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita membangun kesucian hidup, dan hidup kita itu bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya dalam surat Yudas begini dikatakan. Surat Yudas itu maksudnya saudara Yesus. Bapak Ibu kalau dengar Yudas, jangan langsung pikirannya Yudas yang jual Tuhan Yesus. Itu Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Kalau ada namanya surat Yudas, mungkin jarang dengar khotbah dari surat Yudas. Sekali-sekali saya khotbah dari surat Yudas, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dikatakan begini, kalau hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang, hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang, itu kita sedang menginjil. Kita sedang memberitakan firman Tuhan. Orang melihat hidup kita berbeda. Mereka bisa penasaran dan mereka cari Tuhan. Dan orang kalau bisa menginjil dengan teladan hidupnya, dikatakan dalam surat Yudas, itu dia menarik orang dari neraka, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kehidupan kita menjadi teladan bagi banyak orang, kita sedang menarik orang dari neraka menuju surga, yaitu hidup yang kekal. Amin. Nah, dikatakan begini. Ya, dikatakan Watchman ini berkata begini. Kekudusan bukan soal apa yang kita tinggalkan, tetapi siapa yang kita miliki. Kekudusan bukan soal apa yang kita tinggalkan, tetapi siapa yang kita miliki. Ya. Jadi seperti kalau kita punya gelas, Bapak Ibu Saudara, gelas yang bersih ketika diisi air bersih,
hati yang bersih itu siap dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya gelas, seperti gelas yang di belakang, kalau selalu diisi dengan air yang bersih, itu gelas itu akan bersih, airnya juga kelihatan bersih, Bapak Ibu, terlihat bersih. Kalau hidup kita, ya, hati kita bersih yang selalu diisi oleh firman Tuhan, hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh kita baca bersama penutup kita? Ya, penutup kita baca bersama-sama. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang kedua, ya, satu suara kita katakan bersama, tetapi yang baru menuntut pertumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan menuntut perubahan. Jadi orang yang bertumbuh, itu pasti dia berubah, Bapak Ibu. Dan yang keempat begini, perubahan menuntut komitmen. Coba bersama kita baca, perubahan menuntut komitmen. Dan yang terakhir dikatakan, dan kita akan melihat Tuhan melakukan perkara yang baru dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti Yesaya pada pasal yang ke-43, ayat yang ke-18 dan 19. Tuhan mau menolong dengan cara yang baru. Makanya selalu andalkan Tuhan. Gak usah prediksi cara kerja Tuhan. Baik dalam kehidupan pribadi kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, baik dalam kehidupan pelayanan kita. Gak usah memperkarakan cara kerja Tuhan. Fokus sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Gak usah prediksi. Ya. Gak usah kita menteorikan cara kerja Tuhan. Gak usah kita menebak cara kerja Tuhan. Gak usah kita berandai-andai dengan cara kerja Tuhan. Gak usah kita memperkirakan cara kerja Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja lewat siapapun dan dengan cara apapun. Karena Tuhan selalu bekerja dengan cara yang baru. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.